Di malam yang sepi, seorang remaja putri pulang dari pekerjaannya dalam keadaan yang lelah, tapi sekaligus lega karena akhirnya sebentar lagi ia bisa segera beristirahat di rumah. Namun di tengah perjalanan, mobilnya mendadak berhenti karena ban depannya tiba-tiba kempes. Saat ia mencoba mencari solusi dari keadaan tersebut, seorang pria asing datang menawarkan bantuan. Tanpa curiga, gadis itu menerima tawaran tersebut, tidak menyadari bahwa percakapan singkat berikutnya akan membawa situasi ke arah yang jauh lebih gelap. Malam yang awalnya biasa saja, berubah menjadi tragedi yang tak terbayangkan. Lisa Mary Gray lahir di Dorsey, Mississippi pada tanggal 11 Juli 1983. Sebagai anak yang ceria, Lisa menjadi secerca sinar matahari dalam kehidupan orang tuanya, John dan Wanda Faris. Seiring pertumbuhannya, kepribadian Lisa yang lincah dan penuh semangat semakin berkembang. Dia adalah seorang siswa yang menjanjikan dengan cita-cita menjadi guru sekolah dasar suatu hari nanti. Lisa dikenal sebagai gadis yang aktif, penuh kasih, dan sangat dekat dengan keluarganya. Selama musim panas menjelang tahun terakhir Lisa di sekolah menengah atas, ia bekerja sebagai pelayan di restoran pamannya di Itawamba County, Mississippi Utara. Restoran ini dikenal dengan hidangan beragam yang disajikan sepanjang hari, dari telur dan biskuit di pagi hari hingga hamburger pada sore hari. Selama hari-harinya di restoran, Lisa dikenal sebagai gadis ceria dan penuh semangat, selalu dengan senyum di wajahnya dan semangat yang menular kepada semua orang di sekelilingnya. Di fase remaja yang penuh harapan dan impian, Lisa Mary Gray sedang merencanakan masa depannya dengan tekad. Namun pada pertengahan Juni 2000, sebuah kejadian tak terduga mengubah hidupnya secara drastis. Di akhir hari tersebut, Lisa bertemu dengan seseorang yang tidak seharusnya ia temui, dan pertemuan ini akan berdampak besar pada hidupnya selamanya. Pada hari Jumat, 22 Juni 2000, Lisa yang saat itu berusia 16 tahun menyelesaikan giliran kerjanya sebagai pelayan di restoran pamannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya dengan senyum cerah. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, dia melangkah keluar dari restoran dan memasuki mobilnya untuk pulang ke rumah. Dengan matahari mulai terbenam di cakrawala, Lisa mengemudi melalui jalan pedesaan yang sepi menuju rumahnya yang terletak di Itawamba County, Mississippi Utara. Namun, Lisa tidak pernah tiba di rumah. Keluarganya mulai khawatir saat ia tidak kunjung pulang dan tidak dapat dihubungi melalui telepon. Rasa cemas mereka semakin mendalam dan mereka memutuskan untuk melaporkan kehilangannya kepada pihak berwajib. Pada pagi harinya, mobil Lisa ditemukan terparkir di pinggir jalan dengan lampu hazard yang masih menyala. Temuan ini membuat keluarga Lisa semakin khawatir dan putus asa. Dompet dan telepon genggamnya ada di dalam mobil, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Lisa di sekitar lokasi. Polisi segera memulai penyelidikan setelah laporan hilangnya Lisa. Mereka memutuskan untuk mewawancarai rekan-rekan kerja Lisa di restoran pamannya, tempat Lisa bekerja. Saat wawancara staf restoran, ada satu nama muncul berulang kali, yaitu Thomas Loden Jr. Thomas Loden adalah pria berusia 36 tahun yang diketahui datang ke restoran pada malam kejadian. Ia datang menjelang waktu tutup dan memesan makanan. Seorang juru masak yang mengenal Thomas dari sekolah melaporkan bahwa Thomas telah datang 2 kali pada hari itu. Meskipun Thomas tampak agak mencurigakan saat kunjungan kedua, ketika restoran hampir tutup, tidak ada yang berpikir ada yang tidak beres pada saat itu. Polisi mengumpulkan semua informasi tentang Thomas Loden dan mulai mencurigai keterlibatannya dalam kasus hilangnya Lisa.
Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan mencari tahu lebih banyak tentang aktivitas Thomas pada malam itu, berharap bisa menemukan hubungan antara kehadirannya di restoran dan hilangnya Lisa. Mengetahui bahwa Thomas mungkin memiliki informasi penting, polisi mengunjungi rumah neneknya untuk mencari tahu lebih lanjut. Ketika mereka tiba, mereka diberitahu bahwa Thomas masih tidur dan diberikan izin untuk kembali nanti. Namun, ketika polisi kembali ke rumah neneknya, Thomas sudah tidak ada di tempat. Dengan izin dari neneknya, mereka memeriksa rumah dan menemukan pakaian yang berlumuran noda merah di kamar tidurnya. Temuan ini mendorong mereka untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk memeriksa rumah dan kendaraan Thomas secara menyeluruh. Sore harinya, Thomas ditemukan tergeletak di dekat lubang pemancingan di tanah milik neneknya. Tubuhnya terdapat tulisan, "Maafkan saya," dan pergelangan tangannya telah terluka. Meskipun lukanya tampak serius, tindakan tersebut tampak lebih untuk menarik perhatian daripada benar-benar mengakhiri hidupnya. Ketika ditanyai tentang keberadaan Lisa, Thomas berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Saat itu ketika Thomas dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya, para penyelidik melanjutkan penyelidikan di lokasi kejadian. Saat petugas menggeledah mobil Thomas, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di bawah kursi, terdapat tubuh Lisa dalam keadaan tidak berpakaian dengan tangan dan kakinya terikat tali. Penemuan ini sudah cukup mengejutkan, tetapi semakin membuat kasus ini mengerikan adalah ketika mereka juga menemukan sebuah rekaman video di dalam mobil. Di dalam video tersebut terungkap secara jelas kekejaman yang dilakukan oleh Thomas. Setelah ditemukannya tubuh Lisa dan rekaman video yang mengungkap kekejaman dirinya, Thomas tidak bisa lagi mengelak dari tuduhan. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan dan berdasarkan pengakuan dari Thomas dan juga barang bukti yang dikumpulkan, inilah yang kemungkinan terjadi di malam tersebut. Pada hari Jumat, 22 Juni 2000, Lisa Mary Gray yang berusia 16 tahun selesai bekerja sebagai pelayan di restoran pamannya dan meninggalkan tempat kerja. Namun saat dia melaju di jalan yang gelap dan berliku, dia tiba-tiba merasakan getaran aneh dari mobilnya. Perasaan itu disertai dengan suara berdecit yang mengganggu. Merasa khawatir, Lisa memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa masalah tersebut. Ketika dia keluar dari mobil dan memeriksa, dia mendapati bahwa salah satu bannya kempes. Dengan tekad dan sikap tenang, dia mulai berusaha mengganti ban yang bocor meskipun malam semakin larut. Pada pukul 10.45 saat dia sibuk dengan pekerjaannya, sebuah mobil mendekat dan berhenti di sampingnya. Dari dalam kendaraan itu, seorang pria berpakaian militer keluar dengan sikap percaya diri dan ramah. Dia memperkenalkan diri sebagai Thomas Loden, seorang perekrut dari Korps Marinir. Dengan senyum lebar dan nada meyakinkan, Thomas menawarkan bantuan kepada Lisa, mengklaim bahwa dia akan segera mengurus penggantian ban dan memastikan dia bisa melanjutkan perjalanannya dengan aman. Menurut pengakuan Thomas, Lisa saat itu terlihat merasa sedikit lega karena tawaran bantuan ini datang dari seorang pria yang tampaknya kompeten dan berpenampilan profesional. Sedangkan petugas meragukan kesaksian Thomas di bagian ini dikarenakan ini bukanlah perjumpaan mereka yang pertama kali. Saat itu Thomas pun langsung turun dari mobilnya dan segera mulai mengganti ban mobil Lisa dengan cepat. Selama dia bekerja, mereka terlihat dalam percakapan santai untuk mengisi waktu. Thomas mencoba untuk membangun suasana yang lebih akrab, bertanya kepada Lisa tentang rencananya untuk masa depan. Thomas dengan ramah bertanya, apakah Lisa pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan militer, khususnya menjadi seorang marinir. Dia menjelaskan bahwa banyak orang yang dia temui merasa ini adalah pilihan karir yang menjanjikan dan memuaskan. Lisa yang saat itu tengah merencanakan masa depannya dengan serius untuk menjadi seorang guru, menjawab dengan sopan bahwa dia tidak tertarik dengan karir militer.
Dia menjelaskan bahwa dia lebih berfokus pada pendidikan dan cita-citanya untuk mengajar di sekolah dasar, sebuah pilihan yang menurutnya lebih sesuai dengan minat dan keinginannya. Setelah mendengar jawaban Lisa, Thomas pun langsung marah. Wajahnya yang tadinya ramah tiba-tiba berubah jadi tegang dan kecewa. Meskipun Lisa berusaha tetap tenang dan menjaga suasana tetap nyaman, perubahan sikap Thomas terasa jelas. Dalam sekejap, suasana santai berubah menjadi menakutkan. Thomas yang sudah kehilangan kendali emosi, menarik Lisa dengan kasar dan memaksanya masuk ke dalam mobilnya. Lisa yang sangat terkejut dan bingung tidak sempat melawan saat Thomas mengunci pintu dan mengemudikan mobil dengan cepat. Dia membawa Lisa ke sebuah properti terpencil milik neneknya, sebuah tempat yang sepi dan jauh dari keramaian. Selama 4 jam berikutnya, Thomas memperlakukan Lisa dengan sangat kasar. Dia terus-menerus memperkaosnya dan melakukan kekerasan terhadapnya, membuat Lisa berada dalam ketakutan dan penderitaan yang mendalam. Setiap kali Thomas meninggalkan ruangan, Lisa merasa sedikit harapan, namun segera disadarkan oleh kekejaman yang terus berlanjut. Ironisnya, Lisa saat itu berada kurang dari 1 mil dari rumahnya, terjebak dalam situasi yang mengerikan dan penuh penderitaan. Berdasarkan rekaman video yang ditemukan petugas, selama melakukan kekejaman ini Thomas juga menggunakan beberapa benda kepada Lisa. Sekitar pukul 2:30 dini hari, Thomas memutuskan untuk mengakhiri hal tersebut. Dengan hati yang dingin dan tanpa belas kasihan, dia mulai memegang leher Lisa. Lisa yang sudah kelelahan dan hampir putus asa, berusaha bertahan namun tidak mampu melawan lagi. Dalam keheningan malam, Thomas terus menekan hingga napas terakhir Lisa berhenti. Meskipun napas Lisa telah berhenti, rekaman yang ditemukan menunjukkan bahwa Thomas kembali melakukan pelecehan terhadapnya, bahkan setelah dia kehilangan nyawanya. Dan inilah yang terjadi kemudian selama proses investigasi dan peradilan. Setelah semua fakta terungkap, petugas tidak akan pernah sepenuhnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam terakhir Lisa. Versi Thomas Loden jelas tidak mencerminkan kebenaran. Ada spekulasi bahwa ban mobil Lisa mungkin sengaja dirusak oleh seseorang yang ingin menghilangkan nyawanya, atau mungkin malah Thomas sendiri yang mengikuti Lisa pulang karena tahu dia tidak akan pergi jauh. Skenario yang lebih masuk akal adalah bahwa Thomas sudah terobsesi dengan Lisa dan memanfaatkan kesempatan itu setelah mobilnya rusak untuk menyerangnya. Karena Lisa mengenalnya dari restoran, dia mungkin merasa relatif aman di dekatnya pada awalnya. Klaim bahwa kemarahan Thomas terhadap Lisa karena pernyataannya tentang marinir memicunya untuk melakukan kekerasan selama berjam-jam tampaknya tidak sepenuhnya meyakinkan. Dengan semua persiapan yang dilakukan, tampaknya nasib Lisa sudah ditentukan sejak awal. Selama penggeledahan properti di sekitar rumah pertanian, para penyelidik menemukan sebuah kuburan yang baru saja digali dengan kedalaman sekitar 4 kaki, yang membuat mereka menyimpulkan bahwa Thomas bermaksud untuk mengubur Lisa sebelum jasadnya ditemukan. Berdasarkan semua bukti yang ada dan mengetahui bahwa peluangnya kecil, Thomas memilih untuk mengaku bersalah atas perbuatannya agar tidak menjalani persidangan panjang. Di hadapan hakim, dia mengaku memahami konsekuensi dan siap bertanggung jawab. Namun ketika mendekati hukuman mati, dia mencoba banding, mengklaim tidak sepenuhnya mengerti akibat pengakuannya. Bandingnya ditolak dan dia harus menghadapi hukuman mati. Pada malam 14 Desember 2022, 22 tahun setelah kejadian tersebut, Thomas Loden Jr. dieksekusi dengan suntikan obat setelah berusaha keras untuk menghindarinya.